Shalom saudara, kita kembali mengikuti acara menjawab Trinitas atau hal-hal yang terkait dengan doktrin. Biasa saya didampingi oleh Pak Yehuda. Mari Pak, kita mulai. Baik Pak, yang pertama dari Saudara Ricardo, usia 29 tahun, belum menikah, tinggal di Toba. Shalom Pak dan seluruh tim yang melayani. Saya mau bertanya dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27. Apa sebenarnya makna tentang roh berdoa bagi orang kudus? Mohon penjelasannya Pak. Saya punya buku yang khusus menjelaskan ini secara detail. Ya. Tapi untuk waktu singkat saya tidak punya ruangan yang cukup menjelaskan. Cuman saya mau beritahu bahwa doa itu dialog. Di dalam doa bukan kita yang suka-suka sendiri mengucapkan kalimat atau suka-suka sendiri membuat tema-tema. Kita harus dalam pimpinan Roh Kudus supaya Roh Kudus yang pertama memberi kita tema doa. Ya. Pokok doa. Yang kedua ini penting, beban dan perasaan. Beban dan perasaan Tuhan yang di sini beban dan perasaan roh. Cukup ya? Cukup jelas. Itu Pak. saja. Tuhan berkati. Ya. Baik, yang berikutnya dari Pak Krisdianto, usia 51 tahun, sudah menikah, tinggal di Surabaya. Shalom Pak, saya mau bertanya mengenai Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 19. Dalam ayat-ayat tersebut saya simpulkan dua hal dari Pak Eras, tolong koreksi kalau salah. Yang pertama, ayat itu merupakan penciptaan LB3, bukan penciptaan awal. Ya, itu ketisis ya, Ketisis. tatanan, ciptaan, ketisis. Itu tidak menyangkut penciptaan awal, sama sekali tidak. Ya. Makanya di Kolose pasal 1 dari ayat 1 sampai 14 atau Kolose 1 ayat 20 dan seterusnya, tidak ada penciptaan awal. Ya. Yang ada ini penciptaan tatanan baru oleh korban Yesus, maka ada singgasana, tata, begitu itu di dalam ayat-ayat tersebut. Ya. Saya baca buku-buku teologi bicara soal praeksistensi Yesus, itu mengambil Kolose 1 ayat 15, padahal ini tidak menyangkut penciptaan awal. Coba misalnya kita baca ayatnya Pak. Ya, Kolose 1 ayat 15. 15. Sebentar Pak, Kolose 1 ayat 15 Ya. berbunyi demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, Gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. ya, Ayat 16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu Ya. yang ada di sorga dan yang ada di bumi, ya, yang surga kelihatan di bumi. Ya. Ya, sebab waktu penciptaan awal nggak ada yang di surga. Semua mengenai keadaan bumi, bukan? Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, membuat tatanan baru di surga, karena iblis tidak mendapat tempat lagi di surga. Ya. Oke, terus? yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu di surga. Ciptaan awal tidak menyangkut ini. Terus? Baik singgasana maupun kerajaan. Sejak Yesus mati, iblis tidak mendapat tempat lagi. Ya. Oke, Ya. ayat ini merupakan penciptaan LB3 bisa, bukan penciptaan awal. Terus? Yang kedua, yang menciptakan LB3 adalah Yesus. Maksudnya yang menyebabkan adanya LB3 dan orang percaya akan tinggal di sana itu Yesus. Ya. Terus? Saya membaca salah satu buku Eric Chang. dari Pak Eric Chang, The Only Perfect Man. Ya. Berkesimpulan demikian. Yang pertama merupakan penciptaan LB3 dalam kurung sama dengan GSKI. Lalu yang kedua, pencipta adalah Elohim Yahweh. Kesimpulan kedua ini punya beberapa alasan. Menurut saya, mohon maaf jika berbeda, ini lebih sesuai konteks karena di ayat 15 disebut Yesus sebagai yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan dalam kurung oleh Bapa Yahweh. Sedangkan ayat 16 itu sangat berhubungan dengan ayat 15 dan mestinya tidak ada kata oleh dia atau oleh Yesus. Yang ada adalah dalam dia. Ya memang kebangkitan itu di dalam dia. Bukan oleh dia, karena Yesus pun bangkit karena Bapa yang membangkitkan, dia bukan bangkit dengan sendirinya. Ya. Terus? Kalau saya simpulkan dari yang saya pelajari, Elohim Yahweh menciptakan LB3 adalah demi, oleh karena, melalui pengorbanan untuk Kristus sebagai yang utama dari segala sesuatu. Maka saya katakan bukan Yesus yang menciptakan LB3, betul. yang menyebabkan ada LB3 dan kita tinggal di sana. Terus? Demikian pendapat saya Pak, mohon pencerahan dan apabila beda dengan keyakinan saya tidak apa-apa. Saya tetap menghormati Bapak sebagai mentor saya karena saya setia ikut doa pagi bersama istri melalui truth.id. Enggak, bagus yang ditulis ini bagus. Iya. Bagus. Cuman saya
Tidak tahu apakah Eric Chang juga membahas soal LP3. Ya, kalau menurut ini pembaca demikian. Ya, karena LP3 itu muncul sudah belasan tahun. Mungkin Eric Chang juga bukunya belum diterjemahkan waktu itu. Ya, saya sudah bicara soal LP3. Sebelum ada bukunya Eric Chang beredar, dari dulu ya, saya sejak mahasiswa sejak saya mengajar ya puluhan tahun yang lalu, saya itu percaya Roh Kudus itu rohnya Bapa, bukan pribadi ketiga. Dan saya sudah mengajarkan Yesus tidak sejajar. Jadi sebenarnya Trinitas saya dari dulu juga ada beda. Saya bukan Trinitarian murni. Sekarang saya monoteisme murni, bukan Trinitarian. Oke, teruskan. Waktu pandemi, sekeluarga ikut online di GSKI Kelapa Gading, mendapat jamahan Tuhan dan mengalami perubahan. Kalau Kamis malam sering ke Sutos, Surabaya. Minggu beribadah di gereja lain bersama dengan keluarga. Terima kasih, kiranya Elohim Yahweh senantiasa menyertai pelayanan Bapak dan tim. Amin. Saya harap Bapak akan makin mengerti kebenaran dan diubahkan Tuhan. Puji Tuhan. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Christian, usia 20 tahun, masih single, tinggal di Bekasi. Saya mau bertanya, apakah monoteisme sama dengan Unitarianisme? Terima kasih Tuhan Yesus. Ada irisan yang sama, tetapi ada yang tidak sama. Bapak Ayo udah jelasin. Ya Pak. Aduh, gimana? Saya jelaskan gimana. Jadi Unitarian itu dalam memandang monoteisme mirip kita. Mirip ya Pak. Tapi ada ajaran-ajaran Unitarian yang tidak sama dengan kita. Jadi saya tidak mau dikatakan Unitarian. Saya monoteisme sejati. Udah gitu aja ya. Kesamaannya dengan monoteisme, Unitarianisme ini sama-sama menolak Trinitas. Oh, sama-sama menolak Trinitas itu. Kesamaan kita dengan Unitarian. Terus bedanya? Ya, jadi sama gini Pak. Jadi sama-sama menolak bahwa Bapa, Yesus dan Roh Kudus ini satu hakikat gitu. Ya, yang ada adalah bahwa Bapa dan Yesus ini memang beda pribadi. Ya, tetapi perbedaannya Unitarianisme ini menekankan bahwa Yesus Allah itu esa, Bapa itu esa, Maha Tinggi, nggak ada padanannya. Tidak ada padanannya, dan Yesus hanyalah sebatas nabi. Sebatas nabi, lalu kemudian tidak ada unsur ilahinya, Pak. Oh, ya itu salah. Itu saya nggak setuju. Nah, seringkali orang berkata Pak Eras itu kayak saksi Yehova. Enggak. Yang sepertinya saksi Yehova itu Trinitas, bukan saya. Trinitas dengan saksi Yehova itu mirip. Bahwa pada mulanya firman, betul nggak? Logos. Logos itu baik saksi Yehova maupun Trinitas sama-sama mengakui pribadi. Selain Allah Bapa, sama-sama. Cuman kalau Trinitas itu, Logos itu pribadi Allah yang sejajar dengan Allah Bapa. Sedangkan saksi Yehova, Logos itu suatu Allah. Sedangkan saya, Logos itu Allah sendiri. Loh, justru saya beda. Jadi dari struktur penafsiran itu justru Trinitas dengan saksi Yehova itu sama. Tapi dari segi doktrin beda. Dari struktur penafsiran. Iya, betul Pak. Bahwa Trinitas maupun saksi Yehova setuju. Logos itu pribadi lain. Pribadi yang lain. Saya nggak setuju. Logos itu Allah sendiri. Betul. Justru saksi Yehova dengan Trinitas itu mirip. Bedanya kalau Trinitas mengakui bahwa Logos itu sejajar dengan Allah. Kalau saksi Yehova tidak mengakui Logos itu suatu Allah. Kalau saya tidak dua-duanya. Saya mengakui Logos itu Allah sendiri, Yahweh sendiri. Itu. Loh, kok bisa Pak Eras mirip saksi Yehova? Yang mirip itu Trinitas. Juga termasuk yang di ayat yang ketiga, Pak. Ya. Maka di ayat yang ketiga dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Logos. Tanpa Logos tidak ada sesuatu yang jadi. Karena Logos itu metonim Allah atau alias atau nama lain dari Yahweh. Gitu, nanti penjelasannya ada. Saya bingung tuh orang suka ngatain saya saksi Yehova loh. Yang mirip itu malah Trinitas, bukan beta. Kalau saksi Yehova itu segala sesuatu diciptakan oleh Yesus atau oleh... Nah, itu juga ada beberapa pandangan yang simpang siur. Jadi saya nggak mau memandang. Dan saya juga tidak mengecap, tidak menyesat-nyesatkan saksi Yehova maupun Trinitas. Saya cuma nggak setuju, nggak sama. Soal sesat nggak sesat ya masing-masing. Nggak pernah saya berkata saksi Yehova itu sesat atau Trinitas itu sesat. Ya, masing-masing lah. Nanti dari buah hidup akan nampak. Ya, Iran ya. Kok orang bodoh ya?
Kok bisa lo mengatai saya saksi Yehova? Justru saksi Yehova lebih mirip Trinitas. Iya. Bukan saya. Lucu banget. Iya. Banyak orang nggak ngerti. Banyak orang-orang karismatik terutama yang mengatai saya saksi Yehova. Atau berapa orang-orang Kristen. Dan tidak percaya Yesus Tuhan. Loh ya Yesus Tuhan lah. Iya. Hari ini dia menjadi Tuhan, Raja. Apakah dia Allah? Ya dia juga Allah, tapi bukan Allah Bapa. Nah, Ya. Oke, teruskan. Baik, yang berikutnya ini dari anonim, seorang pria usia 65 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Tangerang. Ini jemaat GSKI di Jakarta. Shalom, salam hormat Pak Erastus dan tim Abam. Saya mau langsung tanya Pak. Yang pertama, menurut 2 Petrus 3 ayat 10-14, dalam konteks hari kedatangan Tuhan, orang percaya bisa mempercepat kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Ya, karena Alkitab berkata begitu. Terus. Ya. Apakah iblis bisa juga memperlambat kedatangan atau membatalkan? Membatalkan tidak mungkin, memperlambat mungkin bisa. Ketika orang Kristen kurang sungguh-sungguh. Iya. Ya, karena jumlah korpus delikti harus genap. Iya. Jadi bisa memperlambat supaya tujuannya tetap eksis selamanya. Membatalkan tidak mungkin membatalkan supaya tidak mungkin. iblis eksis. Tidak mungkin iblis eksis. Ya, terus. Bagaimana kita menyikapi tentang New World Order? Iya, sekarang New World Order juga udah jelas. Ini sebenarnya bentuk dari humanisme dan nihilisme. Iya. Tidak mengakui Tuhan itu ada seperti yang Alkitab maksudkan. Ya, betul. Dan sekulerisme, penduniawian. Ya. Oke, jelas tidak sesuai Alkitab. Terus? Ya, yang berikutnya, apakah undang-undang kesehatan Omnibus Law itu menyimpang dari firman Tuhan? Ini undang-undang kan bukan satu kalimat, ada banyak kalimat. Ya. Iya. Betul. Betul, Pak. Saya pernah membaca. Iya. Jadi saya tidak bisa menanggapi ini. Ya? Iya. Oke. Mungkin satu kali ada ahlinya yang bisa membahas ini. Iya. Oke. Terus? Yang pertanyaan keempat, apakah orang percaya di tubuhnya boleh dipasangi chip? Saya tidak tahu chip apa maksudnya. Iya. Ya, saya tidak tahu chip apa, jadi saya nggak bisa menjawab. Iya. Oke, terus? Apakah elit global dipakai si iblis untuk menghancurkan orang percaya? Apapun dipakai iblis untuk menghancurkan orang percaya. Apapun. Ya. Bisa saja elit global bisa dipakai. Dengan kapitalisme itu bisa. Dunia menjadi kacau. Ya. Terus? Apakah UN dan perangkatnya antikris? Ini United Nation ya. Ya, PBB. PBB. Ya. Dan perangkatnya adalah antikris gitu Pak, antikristus. Ini terlalu dini kita menilai begitu. Sebenarnya kalau melihat antikris itu jangan secara futuris, tapi juga secara historis. Dalam sejarah itu banyak tokoh-tokoh yang sudah melawan Injil. Mereka itu antikris. Baik tokoh pemerintahan, tokoh politik maupun tokoh agama. Itu antikris. Cukup jelas nggak Pak? Iya, jelas Pak. Mungkin yang tadi apakah soal chip ini, kita tidak boleh menjawab ceroboh. Betul, Pak. Nanti kita lihat chip apa yang dipasang. Iya, pertanyaannya kurang spesifik Pak. Kurang spesifik, jadi kalau kita jawab bisa salah kita. Oke, kita teruskan. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Pak Willy, usia 52 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Tangerang. Jemaat dari salah satu gereja karismatik. Di Gading Serpong. Oh iya, di Gading Serpong. Oke. Pertanyaan saya tentang karunia-karunia, yaitu apakah setiap orang percaya pasti memiliki atau diberi karunia oleh Tuhan? Pasti. Jika dia dewasa dan dipakai Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Terus. Ya. Dalam Lukas 7 ayat 48, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Bukankah pengampunan dosa merupakan kewenangan dari Allah? Mengapa Yesus mengambil kewenangan tersebut? Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, yang kamu katakan tetap dosamu, dosanya tetap. Ya. Yang kamu katakan Tuhan mengampuni, dosanya diampuni. Jadi pengampunan itu kan ada standar. Pengampunan itu ada standar. Jadi kalau orang berkata dosamu sudah diampuni, bisa Roh Kudus pimpin orang itu untuk mengatakan bahwa dosanya telah diampuni dengan standar bahwa dia berubah, dia bertobat, menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Apa sulitnya itu? Itu satu. Yang kedua, sebelum Yesus datang, tidak ada sarana untuk bisa mengampuni dosa manusia loh. Darah domba itu tidak bisa menghapus dosa, kata Alkitab. Ternyata darah Yesus. Kalau darah domba saja bisa menjadi tindakan profetik mengampuni, apalagi Yesus sendiri yang akan menumpahkan darah. Tentu dia bisa mengampuni.
Dan ingat perkataan Tuhan. Anak manusia diberi kuasa untuk mengampuni. Ada kalimat itu, jangan lupa. Bukan Allah. Ternyata anak manusia dalam hal Yesus diberi kuasa untuk mengampuni atau bisa mengampuni. Untung ada kalimat itu. Supaya Yesus jangan disejajarkan dengan Allah Bapa lalu berkata, Yesus itu Allah loh, karena bisa mengampuni. Di kalimat itu Yesus berkata, anak manusia bisa mengampuni. Anak manusia bukan Allah. Jelas ya? Jelas yang sekali, pertama tadi ada standar pengampunan, yang kedua Yesus itu anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oh, darah domba aja bisa dinyatakan bisa mengampuni, apalagi darah Yesus. Dan dia sendiri pelakunya. Kok gitu sulit ya? Jelas terus. Lalu Lukas 10 ayat 17, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Dikatakan di situ setan-setan takluk demi namamu. Namamu itu menunjukkan siapa? Allah atau Yesus sebagai manusia yang berkuasa? Kalau bicara nama itu bukan sekedar sebutan, tetapi otoritas. Otoritas. Kalau saya mengutus Pak Yehuda ke Medan, nggak usah pakai nama Erastus. Dia bilang, Pak, tolong ini dibersihkan ya, Pak, tolong itu dilakukan. Dilakukan demi namaku, bukan demi nama Mr. Yehuda, kan gitu. Ya. Tetapi saya hari ini membuktikan, mengusir setan demi nama Yesus. Kalau Anda ikuti kebaktian-kebaktian kami sering mengadakan pelepasan, bukan? Seperti beberapa waktu yang lalu di seminar Love Conference, berapa banyak anak-anak muda yang muntah-muntah. Bukan muntah kotoran, busa dan manifestasi. Karena ada roh Cina. Itu kuasa Tuhan turun. Nggak bisa ditipu. Oke? Nama Yesus yang saya pakai. Jadi jangan berkata saya tidak menghormati nama Yesus. Saya menghormati Yesus dengan mengenakan hidupnya. Dan menggunakan namanya yang berkuasa. Dan Yesus berkenan namanya kugunakan untuk mengusir setan. Oke. Ayat yang terakhir dalam Lukas 12 ayat 10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Bagaimana maksud atau pengertian dari kalimat menghujat Roh Kudus? Di manakah posisi Allah Bapa? Dalam kurung hanya ditulis anak manusia dan Roh Kudus. Jadi begini. Roh Kudus itu satu-satunya perwakilan. Kalau orang menentang Roh Kudus, nggak ada perwakilan lain. Orang maki-maki Yesus, oke? Yang sama juga maki-maki Allah Bapa dong, utusannya Yesus. Tapi masih bisa diampuni. Contohnya, orang-orang Yerusalem yang berkata salibkan dia dan menghina Yesus. Akhirnya dia bukan tidak mungkin di antara mereka ikut bertobat, di antara 3.000 orang itu yang dibaptis oleh Petrus dan teman-temannya. Selama Roh Kudus masih bekerja dan orang masih bisa menerima karya Roh Kudus dalam hidup dia belum menghujat Roh Kudus. Tapi kalau sampai tidak lagi bisa menerima karya Roh Kudus, begitu jahat, tidak lagi bisa menerima, binasa dia. Gitu. Amin. Oke, teruskan Pak. Pertanyaan berikutnya dari saudara Abraham, usia 36 tahun, lajang, tinggal di Jakarta, jemaat GSKI. Shalom Pak Eras dan tim, sebelumnya saya mau berterima kasih untuk ketulusan, dedikasi, dan teladan yang Pak Eras dan tim Truth.id berikan. Banyak kebenaran firman yang saya pelajari dan melalui komunitas ini, saya semakin terpacu untuk berjuang bersama-sama hidup dalam kekudusan dan semakin sempurna seperti Kristus. Di kesempatan ini saya mau bertanya 3 hal mengenai doa sebagai berikut. Saat kita berdoa untuk sesuatu yang mustahil, sulit terjadi atau kontradiktif dari logika, pengalaman, dan pengetahuan yang kita pahami, seperti doa untuk lansia yang sakit. Divonis harapan hidupnya kecil, dan melihat umur biologis juga sudah cukup senja, atau doa untuk, atau ini doa lain, untuk kondisi zaman akhir ini, yang menurut nubuatan tidak akan semakin membaik. Apakah kita tetap perlu meminta dan yakin untuk klaim kesembuhan sudah terjadi atas orang tersebut dan klaim kedamaian terjadi atas bangsa-bangsa? Nah, doa itu dialog. Dan di dalam dialog itu kita harus dipimpin Roh Kudus. Kalau orang sudah lanjut umur, dia tidak akan sembuh. Kita tidak bisa berkata sembuh dalam nama Yesus. Paling kita berkata, Tuhan beri kesehatan yang baik di sisa umur hidupnya. Paling tidak kurangi penderitaan. Saya begitu.
Saya tahu ini nggak lama. Saya berapa kali pulang dari mendoakan orang sakit, saya berkata kepada Pak Kulis Kiong, nggak lama itu. Bener. Doa saya apa? Tuhan, aku serahkan dalam tangan-Mu. Tapi kalau Tuhan gerakan kita sembuh, ya sembuh. Kalau tidak, ya tidak. Kita harus mesti mendengar suara roh. Iman itu harus dari Roh Kudus, bukan kita karang-karang. Kalau kita bisa karang-karang, kita ngatur Tuhan nanti. Harus kita dengar Roh Kudus bicara apa. Soal kedamaian dunia, kamu dengar ini siapa? Abraham ya? Abraham umur 36 ya. Kamu kan jarang saya doa untuk bangsa negara, kadang-kadang aja. Untuk kedamaian dunia, kadang jarang, hampir nggak pernah. Untuk perdamaian dunia. Ya saya bikin Roh Kudus pimpin. Ya Tuhan, pemilu kami serah dalam tangan-Mu. Cukup, amin. Oh Tuhan, tolong si A menang menjadi presiden. Nggak berani saya. Harus minta pimpinan Roh Kudus. Kadang-kadang kita terus terang berdoa. Apa yang kita mau doakan, kita bingung, saudara. Ya. Dulu orang-orang selalu berdoa untuk Pak Harto. Tapi Pak Harto akhirnya tumbang. Betul nggak? Iya. Dulu saya sudah mikir, hati-hati loh kita kalau doa itu, minta pimpinan Roh Kudus, ya, supaya tidak bertentangan atau melanggar rencana Allah. Oke, teruskan. Ini pertanyaannya sudah terjawab Bapak dari penjelasan. Bagaimana cara berdoa yang benar yang membangun iman pengharapan orang lain, tapi tidak membuat orang kecewa saat doanya tidak dikabulkan Tuhan? Oh iya, kalau kita dewasa rohani, selalu kita punya prinsip bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Mengapa Yesus tetap berdoa meminta kepada Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu? Padahal Yesus tahu kehendak Bapa hanyalah jalan salib, tidak ada yang lain. Justru itu menunjukkan kemanusiaan Yesus, nyaris jadi pengecut, tapi tidak jadi pengecut. Yesus berkata, hatiku sedih, mau mati rasanya, depresi. Sampai perlunya seperti tetesan darah itu kan pecah pembuluhnya. Itu kemanusiaannya utuh. Kalau dia juga mengenakan kealahan, masuk begitu kan enggak, ya kan? Itu jelas. Oke, terus. Apakah kita bisa bernegosiasi dan mengubah keputusan Allah? Bernegosiasi dari hati yang tulus bisa. Tuhan itu juga memberi kepada kita kebebasan atau kedaulatan. Tapi jangan mencoba mengubah keputusan Allah. Lebih baik kita seperti Yesus, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Ya, ini pertanyaan dikaitkan dengan kasus Abraham yang negosiasi. Kasus Abraham tidak sama dengan kasus yang lain. Ini satu-satunya dan tidak pernah terulang setelah itu kecuali Hizkia yang umurnya 15 tahun. Tapi itu pun urusan dia sendiri, bukan urusan orang kan. Abraham kan urusan Lot. Oke, teruskan. Jika kita menyadari bahwa rencana, waktu, dan keputusan Allah yang paling baik, masih perlukah kita meminta hal-hal seperti kesehatan, pekerjaan, jodoh, keturunan, dan kebutuhan duniawi lainnya? Sebagai anak kita mempercakapkan dalam batas pimpinan Roh Kudus. Terus. Apakah jika kita tidak meminta hal-hal tersebut, maka kita tidak mendapatkannya? Sebenarnya semakin dewasa rohani, seperti saya udah nggak mempersoalkan masalah saya. Yang saya persoalkan itu masalah pelayanan. Bahkan misalnya kebutuhan STT Ekumene gereja yang begitu besar, saya sering hanya mengatakan, kuserahkan dalam tangan-Mu. Nah, Tuhan tolong. Oh, ini pekerjaan dia, nggak usah sampai memujuk-mujuk Tuhan. Terus. Seperti sering dikutip dari ayat ini, Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Menurut Pak Eras, apa konteks terkait pernyataan tidak memperoleh karena tidak berdoa? Ya, ini kan untuk Kristen yang tidak dewasa sebenarnya. Karena kalau kita lihat di dalam Yakobus 4 ya. Betul ya, Yakobus 4. Ini kan bicara soal persahabatan dengan dunia, perseteruan dengan Allah. Nah, ini kan orang-orang yang masih bersentuhan dengan dunia kelas begini ya mesti mendapat nasihat seperti ini. Nah, kalau kita sudah dewasa rohani, ya kita pasti berdoa. Ini kelas yang masih tidak berdoa ini. Kalau kita pasti berdoa. Yang berdoa saja tidak sembarangan minta, ya. Oke, baik. Mohon maaf Pak jika pertanyaan. Oke, bagus ya Abraham. Kamu cerdas dan pertanyaanmu bagus dan kamu tulus. Oke, terus. Pertanyaan berikutnya dari Pak Pur. Usia 57 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Bandung. Shalom Pak Erastus, saya mau bertanya. Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Apakah sejak dilahirkan, sejak dibangkitkan, sejak diberi kuasa di langit dan di bumi, atau sejak duduk di sebelah kanan Bapa?
Ketika Yesus meninggal, ia menyerahkan rohnya, sedangkan kita diambil rohnya. Mengapa begitu? Kita itu ngomongin soal ini udah sering ya. Kita tuh tahu dulu Tuhan itu apa. Ya. Nah Tuhan itu apa belum jelas. Udah ribut. Pak Heras nggak percaya Yesus itu Tuhan. Nah Tuhan itu apa? Tuhan itu Adonai, Kurios, Tuhan. Waktu Yesus jadi manusia, aku datang menjadi hamba bukan jadi Tuhan. Itu udah jelas. Ya. Coba apa yang mau diragukan? Ketika Yesus menjadi manusia 100% dia jadi hamba. Udah paling bagus. Dia belum jadi Tuhan. Artinya segala kuasa belum diberikan kepadanya. Setiap lutut belum bertelut, setiap lidah belum mengaku. Itu sudah jelas lah, orang itu ngawur kok. Definisi Tuhan aja belum jelas. Oke. Tapi apakah dia Allah? Nah, Allah itu mesti dilihat dari dua aspek. Aspek superlatif, aspek hakikat kodratnya, moralitas kesucian. Apa Yesus Allah? Iya, dia punya moralitas kesucian. Justru menjadi manusia untuk bisa mencapai moralitas kesucian ini. Dia menjadi yang sulung. Tapi superlatif, hanya engkau yang punya kuasa kerajaan kemuliaan itu hanya Elohim ya. Ya. Terjawab nggak kira-kira? Ya, ini Pak, yang pertanyaan yang ini yang belum terjawab. Apa? Yesus waktu meninggal menyerahkan rohnya, sedangkan kita diambil rohnya, gitu ya Pak? Oh enggak, roh di sini mau mewakili seluruh hidupnya. Seluruh hidupnya. Kan dimulai dari keraguan sebenarnya. Kenapa kau tinggalkan aku, Eloi, Eloi? Dia meragukan Bapak, kok engkau tinggalkan aku? Tapi tetap dia tidak meragukan Bapak. Akhirnya dia menyerahkan dalam tangan Bapak, menunjukkan dia tidak meragukan Bapak. Harus dilihat dari ayat sebelumnya. Jadi orang harus cerdas. Mantap, teruskan. Mengenai ketuhanan Yesus, saya mau bertanya bagaimana dengan ayat Yohanes 3 ayat 16. Kalau Yesus manusia yang berkorban dan baru menjadi Tuhan setelah kebangkitan, kasih siapa yang besar? Apakah kasih Bapa? Lalu Yohanes 18 ayat 6, ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Kenapa bisa begitu? Akulah dia, kan orang tanya, ini siapa yang mau ditangkap? Iya. Bukan siapa Allah. Iya. Ini kan kadang-kadang ngawur. Iya. Kamu akan binasa kalau kamu tidak percaya akulah dia, ada ayatnya. Iya. Akulah dia itu Mesias, bukan aku Allah. Kalau Yesus adalah Allah atau Yahweh sendiri, dia berdoa kepada siapa? Eloi Eloi lama sabachthani, dia ngomong kepada siapa? Iya. Jadi akulah dia. Keberanian itu mengandung wibawa, dan orang bisa mundur dan jatuh. Iya. Jangankan Yesus, mungkin kalau orang yang berwibawa ngomong aku dia, Iya. orang bisa gentar, apalagi dengan wibawa Yesus. Nah, kembali soal, kalau manusia yang berkorban dan baru jadi Tuhan, setelah kebangkitan, kasih siapa yang besar? Loh, Karena begitu besar kasih Allah. Pertanyaannya kasih siapa yang besar? Gitu. artinya Bapak kasihnya besar, Iya. anaknya yang tunggal diberikan kepada kita. Jelas. Tapi yang menjadi sarana Allah menyelamatkan kita harus punya kasih seperti Bapak dong. Dan Yesus berhasil memiliki sifat-sifat Allah. Itu tadi Allah dalam arti kodrat, Iya. bukan superlatif atau superioritasnya. Iya. Iya. Jelasnya ya? Jelas Pak. Kamu jelas. Pak Yoda jelas. Semangat. Jelas. Oke. Ini baca dulu yuk. Oh, ini soal kerajaan 1000 tahun ya? Iya. Oh, enggak, bukan, Wan. Oh bukan, ini episode ke-1000 Pak. Oke, coba dibaca ya cepet Ya, ya. baik. Supaya selesai. Dari Pak John Henry, saudara John Henry. Iya, usia Ini tinggal 22 di Sumatera tahun. Utara, usia 22 tahun. Dari gereja Ini Protestan ya. iya. Oke. Shalom Om Eras dan juga tim Abam. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat kepada program Abam yang sudah mencapai episode Kembali ke-1000. kasih. Tercapainya episode ke-1000 tidak lepas dari penyertaan Tuhan, karena melalui program Abam banyak orang terberkati. Amin. Saya memiliki satu pertanyaan dalam Ibrani 12 ayat 6 sampai 8. Di sana dikatakan bahwa seorang anak yang baik pasti mendapatkan ganjaran dan tidak ada anak yang tidak mendapat ajaran dari bapaknya. Maksudnya anak, bukan anak. Anak. Jadi huios. anak yang Ya, sah anak yang mendapat ganjaran. Terus. Ya, di dalam bahasa Yunani, anak itu adalah huios. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi anak yang sah atau diakui. Ini nggak salah menurut anak yang baik, karena kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, kamu sebagai orang Kristen harus mengikuti perlombaan yang wajib. Ya. Perlombaan itu kamu harus punya iman yang sempurna seperti Yesus. Artinya harus punya ketaatan seperti Yesus. Ya.
Dan orang yang punya kerinduan ketaatan seperti Yesus, yang sama dengan mengasihi Allah, digarap Allah. Ya. Karena Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Ya. Terus, Pertanyaannya adalah apakah ganjaran yang dimaksud itu adalah masalah yang Tuhan izinkan terjadi? apapun yang membuat kita dewasa. Ya, sebenarnya ganjaran itu pukulan berulang-ulang, bawel. Ya. Dalam bahasa aslinya itu pukulan terus-menerus, proses ya. Terus, Ataukah masalah itu bisa bersumber dari masa lalu ataupun keputusan yang salah yang pernah diambil di masa lalu? keputusan salah dan benar Tuhan bisa pakai. Ya. Dipukul berulang-ulang seperti besi yang dipukul berulang-ulang itu bisa jadi pisau atau pedang. Ya. Haleluya. Terus, Baik, pertanyaan terakhir dari ini Saudari Lydia, usia sekarang Lydia 37 tahun, Oke. menikah, memiliki 1 orang anak, tinggal di Jerman. Jerman, Ya. GSKI Rehoboth Bali. Iya, Jemaat Oke. GSKI. Pak Pendeta, saya minta tolong dijelaskan arti jawaban Tuhan Yesus di Yohanes 8 ayat 58. Walaupun saya bolong-bolong mengikuti seminar Bapak tentang logos dan monoteisme, tapi saya tetap sangat diberkati melalui pengajaran Bapak yang sudah saya ikuti, karena saya mengikuti pengajaran Bapak dan kekeh bergereja di bawah pimpinannya Bapak. Saya disesat-sesatkan juga. Jujur saya ingin melawan, tapi ingat lagi yang Bapak bilang 3D, diam, diam, dan diam. Oke, ini ayat yang mengatakan aku ada sebelum Abraham ada ya. Iya. Sebenarnya dimaksudkan aku ada sebelum Abraham ada itu adalah Allah sendiri dan firman yang disampaikan. Karena Yesus mengatakan bahwa semua yang dikatakan itu berasal dari Allah. Betul? Iya, betul. Yang kedua, Injil Yohanes harus dipahami secara filosofis. Seluruhnya. Seperti dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Itu tidak bisa dipahami secara harfiah. Seluruhnya. Dan ingat, jangan berkata kalau ini harfiah, yang ini tidak. Seluruh Injil Yohanes itu pada mulanya nggak ada pasal, nggak ada ayat. Semua itu runtutan kalimat yang pasti terkait. Ya, tetapi ini sudah dijelaskan secara khusus di Logos ya. Ya, sebenarnya logos, Pak. Coba, yuk nanti ikuti. Ya, oke, teruskan. Kalau saya mengerti arti ayat tersebut, maka saya akan makin percaya diri di dalam Tuhan, sehingga ketika saya ditanya, saya bisa menjawab, Pak. Ya, jadi harus dipahami secara filosofis. Ya, kalau kita memandang itu harfiah, kita itu melihat itu goblok atau bodoh. Yesus kan memang lebih muda dari orang-orang itu, dan mereka tahu siapa bapak ibunya Yesus, Yusuf dan Maria. Masa Yesus berkata aku sudah ada sebelum Abraham ada. Ini kan kacamata Kristen yang sudah membaca Yohanes pasal 1. Ya. Waktu itu kan belum ada Yohanes pasal 1. Betul. Nah, banyak orang Kristen bodoh memahami Alkitab ini secara harfiah. Padahal Yohanes pasal 1 pun juga logos itu Allah sendiri. Maka tema utama logos dalam Injil Yohanes harus mewarnai seluruh isi Injil Yohanes. Ya, kalau Yesus berkata aku roti dari surga itu bukan berarti dia turun blek begitu, saudara. Artinya perkataannya itu dari surga. Ya. Maka dikatakan dia sudah ada sebelum Abraham ada. Oke? Ya. Oke, teruskan. Pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan dengan Tuhan Yesus itu anak Allah, bukan Allah anak, saya sudah dapatkan di seminar-seminar Bapak. Mungkinkah jawaban dari Yohanes 8 ayat 58 sudah jelas? Iya, sudah. Sudah jelas banget, itu panjang. Mungkin hampir 1 jam lebih ya, Iya, Pak. untuk menjawab ini saja. Betul. Terus. Sejak 2006 saya mengalami fenomena beberapa kali, kurang lebih sudah 4 kali. Ketika saya berdoa, terutama doa melepaskan dosa-dosa dan kelemahan saya, dan ketika ikut doa pagi bersama tanggal 24 April 2024, atau tepatnya pada waktu malam, dalam kurun waktu Jerman, saya merasakan seperti orang yang mengidap stroke. Saraf-saraf saya tegang dan mulut saya seperti dipaksa buka dan kaku. Apakah itu tanda pelepasan atau apa ya, Pak? Bisa pelepasan, bisa dipenuhi Roh Kudus. Saya tidak tahu. Atau bisa reaksi dari pekerjaan Roh Allah. Terus. Terima kasih banyak Pak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak sudah jadi Bapak yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk memberkati kami. Saya yang orang kampung dalam kurung dari desa Sumba Barat bisa jadi istimewa karena mengikuti pengajaran Bapak. Mengasihi Bapak sekeluarga dan tim Abam dalam Tuhan. Oke Lydia, we love you. Kami mengasihi Anda. Nanti soal Yohanes 8 ayat 58 bisa dilihat di Logos lebih lengkap lagi ya. Sampai jumpa, Tuhan berkati.